Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bunda itu sesungguhnya Allah telah menitipkan, menakdirkan sosok yang penuh cinta, penuh kelembutan, sosok yang tulus dan penuh pengorbanan. Sejatinya memang sebagian besar perempuan melakukan pengorbanan itu ya. Bunda sanggup menahan berat kehamilan, menahan morning sickness ya, menahan pagi-pagi yang nggak enak, nggak jelas ya pada saat hamil. Bahkan ada yang sebagian perempuan bed rest karena ada yang ngeflag dan sebagainya. Mungkin di ujung-ujung tambah trimester terakhir semakin berat itu kan, tidur sulit dan sebagainya gitu. Namun dijalani penuh cinta, senang malah gitu ya, merindukan ditendang-tendang gitu ya. Kemudian pada saat proses persalinan itu lebih juga gitu ya. Berharap memang kalau suami itu bisa ngikutin proses mendampingi istri melahirkan itu memang akan lebih sayang harusnya gitu. Karena taruhannya nyawa istilah gitu ya. Ini ada yang menyampaikan sakitnya gitu ya. Sakit saat melahirkan itu setara dengan 20 tulang yang patah bersamaan gitu. Kayak apa gitu ya. Dan itu pun tapi juga nggak kapok gitu kan, melahirkan lagi ya gitu. Memang ini aslinya begitu ya, aslinya begitu. Bunda itu luar biasa. Kekuatan apa yang bisa menara sesakit yang seperti itu gitu ya. Walaupun mungkin juga ada yang sampai kamu kan nggak ngerasakan sakit, kamu disesar gitu. Tapi jangan juga meledek begitu. Sesar itu sakitnya lama juga. Sakit pasca operasi juga sakitnya lama. Jadi Bunda, Allah sebenarnya bisa saja mudah menghilangkan rasa sakit dalam persalinan, mudah. Namun justru disitulah ada banyak hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada para bunda. Ada satu tulisan ya, Dr. Dennis ya, rasa sakit dalam persalinan merupakan suatu yang bertujuan, penuh manfaat, sangat banyak keuntungan. Karena Bunda akan siap untuk mengemban tanggung jawab berikutnya, mengasuh bayi yang baru lahir ini juga berat. Nah, karena sudah merasakan berat sebelumnya, jadinya jadi ringan. Jadi kenapa sih sampai ibumu kan ada
hamil ya berat, melahirkan ya berat, pasca melahirkan menyusui ya berat ya. Jadi bunda itu masya Allah gitu, kuat ya. Maka selama mendekat kepada Allah maka akan semakin kuat dan memang mampu, insya Allah mampu untuk mengemban, mengasuh, mendidik anak-anak. Jadi barangkali kadang-kadang merasa udah capek lah gitu ya. Kita ingin mengingatkan bahwa jiwa bunda itu sebenarnya ada kekuatan yang begitu luar biasa. Namun kadang terlupa ya. Jadi Allah menciptakan bunda makhluk yang sangat kuat ya, karena ada dorongan cinta, pengorbanan. Nah, bunda karena bunda itu seperti itu, tidak hanya bunda ini akan menguatkan diri bunda sendiri tuh, namun memang rasa sakit, rasa tadi pengorbanan yang tadi disebutkan itu juga bunda diharapkan ya untuk menguatkan suami, juga menguatkan buah hati. Ada beberapa tulisan-tulisan gitu. Perempuan bagaimana kan tergantung suaminya begitu. Ya memang ini satu sama lain itu saling melengkapi ya sebenarnya. Cuman tetap ada namanya istrinya Fir'aun kan tetap suaminya juga nggak baik-baik saja, tetap masuk surga gitu ya. Istrinya Nabi Nuh suaminya soleh juga istrinya nggak baik-baik saja. Artinya kita itu masing-masing itu punya pilihan ya, mau solehah gitu apa tidak gitu. Bahwa itu satu sama lain saling mendukung gitu ya. Tapi tidak serta-merta suaminya soleh kemudian istrinya otomatis solehah. Itu juga ternyata ada contoh. Tidak serta-merta suaminya bejat gitu ya, terus istrinya enggak solehah juga enggak. Jadi memang masing-masing punya tanggung jawab pribadi. Ya. Punya tanggung jawab pribadi dulu dan diupayakanlah ya bunda ini juga bisa menguatkan suami, juga menguatkan buah hati dengan kekuatan yang Allah berikan tadi. Bunda siap membasuh luka suami manakala suami-suami punya persoalan. Suami siap membasuh luka istrinya, memang demikian juga karena ini sekarang pembahasannya sedang bunda ya. Bunda juga siap membasuh luka buah hati, ya membimbing buah hati, karena nanti akan hidup dalam mungkin banyak sekali tekanan-tekanan dalam kehidupan. Bunda menguatkan itu. Saya masih menunggu ya. Jadi kemarin itu harusnya saya ada tamu dari luar kota. Sedikitnya saya tahu zaman kecilnya gitu ya. Sekarang udah menikah kemudian berpisah. Sekarang minum-minuman pil ya, narkoba, terus nipu orang dan sebagainya. Kemarin nggak jadi datang. Tak janjikan hari ini. Kemarin dia sedang ribut gitu ya, jadi hari saya nggak jadi pak gitu. Ya udah, itu bundanya itu saya ya kadang melas Pak Mul, saya kadang dongkol banget gitu. Saya minta melas aja sih gitu, karena anak anda itu posisinya sakit. Ya saya juga dongkol banget, wong kadang sering nipu, ini jadi tagihan, kadang ya aku sing nyauri dan sebagainya. Ngadain motornya teman dan sebagainya, tapi saya minta anak betah dulu, mau pulang dulu gitu, jangan sampai nggak pulang malah kemana-mana nggak jelas gitu. Jadi bunda punya akhirnya berusaha gitu ya, ketika anaknya lagi itu tuh berusaha tidak marah, berusaha gitu. Tapi ada kejadian apa kemarin cerita akhirnya saya marah lagi lah. Lah ini bunda sehat dulu karena membutuhkan banyak buah hati yang hari ini mungkin nggak dapat sentuhan dari ayah, tapi
setidaknya kalau dapat sentuhan dari bunda itu lebih mending daripada tidak dapat sama sekali. Jadi bunda yang penuh kasih, penuh cinta, lembut, pemaaf, ini peran mulia seorang perempuan untuk setia mendampingi setiap jiwa di keluarga, mendampingi suami, mendampingi anak-anak. Maka sebagaimana agar kita semua, suami istri, ayah ibu, anak-anak itu senantiasa tetap bersabar menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap musibah, dan bagaimana akan semakin bersyukur ketika merasakan berbagai nikmat. Ini peran luar biasa agar hatinya senantiasa pandai menangkap semua makna kejadian-kejadian yang menimpa, ridho gitu ya. Ini bunda punya peran luar biasa agar seluruh keluarga mampu membuktikan suat apa rasa cinta kepada Rabb Maha Pencipta. Terus terang saya juga pernah ada persoalan dan saya itu kepancing marah gitu, dan itu ditenangkan sama istri gitu ya. Dari sisi keilmuan saya pesantren, saya juga dosen jiwa, tapi saya pernah kesentuh yang saya marah gitu kan. Istri ngingetin, kalau jenengan marah sama dia nanti gimana gitu, ditenangin begitu ya. Alhamdulillah. Dan memang bunda bisa begitu bunda. Jadi kalau bunda ini stay begini, insya Allah, masya Allah keluarga ini ya. Karena kalau bunda nggak stay nih, ada energi negatif yang besar, marah-marah gitu ya, di rumah begitu misalnya gitu. Ini nanti rumahnya itu goncang, rumah itu goncang itu. Kalau bunda nggak menguasai ini, itu rumah goncang gitu ya. Maka bunda harus punya kekuatan positif yang berupa cinta ya. Memang Allah adil ya, memberikan kedua rasa, maaf, ada marah, ada cinta gitu ya di dalam jiwa perempuan. Ini memang ya itu Allah adil gitu. Barangkali marah ini kadang-kadang tetap kalau dosisnya pas dipakai untuk meluruskan ya, meluruskan kekeliruan, sebenarnya kekeliruan anak gitu ya, untuk ngerem suami misalnya gitu. Jadi bunda punya kekuatan itu nggih. Kekuatan bunda memang bukan di otot bunda, bukan pula mungkin di otak. Sekali lagi otak kemarin saya sampaikan bukan berarti bunda nggak pinter ya, tapi karena ini rasa. Bunda diberi rasa sama Allah, perasaan lebih yang penuh rasa sayang, rasa cinta gitu ya. Ini kekuatan betul ya. Tidak di otot ya, tidak di otak gitu ya. Jadi memang bagi-bagi tugas. Laki-laki mungkin ada kekuatan di otot, ada kekuatan di otak itu. Ini kekuatan besar karena di hati. Jadi kekuatan hati ini sosok yang nanti punya penuh kelembutan, penuh cinta. Untuk apa? Untuk apa kekuatan ini? Nah, ini yang poin-poin ini mau saya sampaikan ini ya. Tadi prolog-prolognya, poin-poinnya saya sampaikan ini. Jadi kalau bunda itu mempunyai kekuatan hati, punya kelembutan, punya cinta. Karena bunda punya peran di rumah itu sebagai bunda itu jantungnya keluarga. Maka jika bunda itu emosinya oke, stabil ya, maka seluruh
keadaan anggota keluarga yang lain, betul akan tertular dengan kondisi bahagianya bunda itu. Maka harus ada tekad membersihkan hati, tazkiyatun nafas, ada tekad untuk membasuh luka-luka masa lalu, ya, sehingga bunda itu hatinya penuh kelembutan, pemaaf, penuh cinta, tidak punya hasad, iri, dengki dan sebagainya. Karena ini benar-benar nyetrum dan berkah, nyetrum ke suami, nyetrum ke anak-anak. Dan ini membawa keberkahan kepada keluarga. Jadi bunda akan senantiasa mengingatkan suami, mengingatkan anak-anak untuk senantiasa meniti jalan takwa. Yang jalan takwa ini ya berlubang, ya terjal gitu ya. Mendaki, meninggalkan dosa-dosa yang mungkin mempesona gitu ya, tampak indah gitu. Ini bunda punya peran ini, dan bunda punya peran ini gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46 itu, sebenarnya bukan mata yang buta, melainkan yang buta adalah qalb, hati yang di dalam dada. Kalau ini sudah buta, kalau ini sudah ada rasa luka, kalau ini ada sakit, ini yang lebih berbahaya daripada buta mata. Maka bunda harus menyehatkan diri, harus mensucikan diri, melakukan tazkiyatun nafs, banyak istighfar atas segala dosa-dosa, kemudian membersihkan luka-luka masa lalu, ya, sehingga bunda akan jadi jantungnya keluarga yang akan menjadikan keluarga semua tertular rasa bahagianya bunda. Berikutnya, bunda kenapa punya peran berikutnya ini, dengan bunda punya kelembutan, pemaaf, penuh cinta, karena bunda itu madrasatul ula. Ya, ada kalanya diri sendiri bunda, ada kalanya suami, ada kalanya anak-anak dalam keadaan gelisah, dalam keadaan gundah karena menghadapi masalah. Timbul rasa takut, was-was, sedih. Nah, di sini bunda berperan menenangkan kegelisahan mereka. Siap memeluk, siap mendengarkan penuh empati. Kemudian ketakutan, kesedihan yang dialami oleh anggota keluarga itu dinetralisir, ya, dihibur, ya, dikuatkan sehingga kembali tenang. Kan bunda punya fitrah untuk cerewet tuh 20.000 kata. Atas fitrah ini maka salurkan hal ini untuk mengungkapkan narasi, mengungkapkan diksi yang indah, pilihan kata yang indah tentang firman Allah misalnya, tentang suatu kisah-kisah yang dialami oleh orang-orang terdahulu misalnya, kisah-kisah Rasul, kisah-kisah sahabat, dengan hati yang penuh kesejukan, maka bunda mampu menenangkan setiap jiwa agar senantiasa mengingat Maha Kuasa.
saya cerita ya, tentang Bunda Khadijah, bahwa Bunda Khadijah pada saat Rasulullah SAW itu mengalami kayak apa sih namanya, ketakutan juga kan, ketakutan mendapatkan wahyu pertama kemudian pulang gitu. Ini peran Bunda menenangkan kita, ya, litas kunu ilaiha, agar engkau tentram kepadanya. Ha itu kembali kepada Bunda itu, agar para suami itu tenang, tentram kepada Bunda. Maka Bunda sebagai madrasah, konselor ya spiritual dalam hal ini, terutama anak-anak misalnya, memang membahasakan menasihati suami itu kayak bukan menasihatin gitu ya. Karena secara umum laki-laki suami itu karena imam ya dinasihatin itu kayaknya direndahkan itu, menggunakan bahasa yang tepat gitu ya, supaya seakan-akan tidak menggurui begitu. Untuk anak-anak lebih-lebih dengan kesibukan ayah yang selama ini berjalan, anak-anak mungkin dengan teman-temannya gitu ya, dengan dunia pendidikan yang mungkin cukup berat, maka Bunda ini masuk di sisi ini, masuk mendampingi seperti ini. Berikutnya peran Bunda, dengan Bunda sehat, jiwanya penuh cinta, penuh kelembutan, maka peran Bunda sebagai terapis yang terbaik bagi keluarga. Ketika ada jiwa-jiwa suami atau anak-anak diselimuti oleh sakit hati, oleh kecewa ya dalam kehidupannya, maka Bunda menuntun jiwa keluarga, jiwa Bunda sendiri, jiwa suami, jiwa anak-anak untuk mengelola amarah. Akhirnya Bunda mengajak, mendorong untuk memaafkan, untuk memaafkan. Kelembutan cinta Bunda itu akan nyetrum, ada vibrasi, ada frekuensi ya, akan meluluhkan amarah, akan meluluhkan sakit hati keluarga yang lain ya, suami ataupun anak-anak. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Imran. Jadi karena kalau amarah ini masih meluap ya di diri Bunda sendiri, di suami, anak-anak, karena itanya mungkin interaksi dengan dunia luar, kemudian bukan, karena fitrahnya wanita itu kan menenangkan ya, nggak ngompor-ngomporin ya, nggak manas-manasin gitu. Memang begitu tuh, litaskunu ilaiha itu. Maka bagaimana akan meredakan suasana rumah ya, jangan sampai masalah di luar itu masuk sampai akhirnya Bunda sama suami akhirnya malah ribut ya, padahal masalahnya dari ekstern orang ketiga. Atau ketika anak-anak itu ribut di sekolah misalnya, akhirnya terpengaruh dan akhirnya marah-marah juga. Harusnya bagaimana agar meredamkan itu ya, sebagai terapis ya, terapis paling hebat adalah keluarga sebenarnya ya. Makanya saya kan berharap ketika belajar itu nggak harus bolak-balik ke saya, tapi kalau udah lama jam terbang ya terus saja untuk diri sendiri, terus keluarga sendiri gitu. Saya melakukan itu kan dulu, saya ceritakan 1 tahun untuk keluarga saya, nyaris tidak putus hampir setiap hari. Karena saya saat itu kejadiannya kenapa saya bisa istiqomah begitu, karena satu anak saya homeschooling di rumah, yang kedua kejadian corona
akhirnya sholat subuhnya di rumah. Setelah sholat subuh zikir pagi bersama gitu ya, di satu majelis istilah gitu. Selanjutnya terapi itu, jadi sampai jam berapa, sampai jam 7 lebih atau enggak sekolah gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi memang kita seistiqomah itu dulu ya. Itu kalau punya jam terbang terus begitu insya Allah ya. Karena kadang-kadang saya pas nerapi masal kemarin di satu pesantren itu tidak, urutannya kadang tidak sesuai urutan yang saya sampaikan. Lihat kondisi itu kan butuh ilham, butuh jam terbang ya, sehingga ini mana dulu yang saya masukkan, kata-kata mana dulu yang saya masukkan. Nah, selain menyampaikan ayat surat Al-Imran tadi untuk menahan amarah, memaafkan, tetap harus proses menerapi seperti itu. Dan Bunda terapis terbaik sebenarnya ya, Bunda terapis terbaik. Maka Bunda harus selesai dengan diri Bunda. Berikutnya, peran Bunda ketika Bunda punya kelembutan, punya cinta kasih. Bunda ini partnernya suami dalam mewujudkan misi keluarga. Ya, karena Bunda ini punya peran mendampingi setiap jiwa di keluarga agar memiliki hati yang sehat, sehingga setiap jiwa kembali kepada Allah membawa hati yang bersih. Pada hari yang harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang selamat ya. Maka peran Bunda ini sinergi nyata mendukung peran misi utama ayah untuk menyelamatkan seluruh keluarga dari siksa api neraka. Bunda berperan di situ. Memang Bunda tadi Madrasatul Ula, ayah kepala sekolahnya nih. Tapi punya peran bareng tuh. Berjalan bareng bagaimana agar mengontrol anak-anak untuk tidak melakukan perbuatan nista. Mendorong anak-anak untuk berbuat amal-amal kebaikan. Ya. Kemudian dukung misi suami dari sisi tugas langit. Ya, kalau untuk ibadah kayak gitu sih memang itu tetap didukung, tuh jelas itu sedang tidak dibicarakan. Wajib untuk tetap ibadah, menghindari dari perbuatan dosa, beramal-amal soleh. Tapi namanya juga suami itu punya peran nih, punya tugas langit. Ada yang Allah install kayak Dr. Zaidul Akbar. Karena beliau itu dokter umum, tadinya lulusan Undip yang saya tahu ya, kedokteran Undip. Kemudian akhirnya dengan keresahannya akhirnya bagaimana agar ini coba ke herbal misalnya. Ada dengan pengobatan terapi pengobatan akhir zaman misalnya gitu. Ada orang yang diinstal ke sana. Ada orang-orang yang diinstal dengan ekonomi, kemampuan untuk mengelola ekonomi, menumbuhkan UMKM dan sebagainya. Ada yang diinstal untuk ngurus masjid. Saya lihat beberapa video-video itu ada namanya masjid sejuta pemuda apa. Memang orang itu diinstal itu, jadi ini dimulai dari majunya masjid, dimulai dari bagusnya kesehatan, dimulai dari bagusnya ekonomi. Kalau Allah, saya mencari-cari misi keluarga saya, diri saya mau dakwah, ngajar terkait spesifik kaitannya parenting, kaitannya rumah tangga, tazkiyatun nufus gitu ya. Untuk yang lain-lain, kalau saya diminta fikih muamalah misalnya, silakan ustadz yang lain saja. Saya dulu belajar di pesantren, namun pendalaman begini enggak. Keponakan saya sekarang dosen di UAD, ini agak spesifik banget urusan warisan. Sampai kalau ada persidangan itu ya jadi saksi ahli dan sebagainya dia. Jadi memang masing-masing. Nah, Bunda mendukung suami itu seperti itu. Mendukung. Makanya ketika saya bikin kajian di rumah itu, istri saya punya ide malah, Mas bikin kajian di rumah gitu. Kita siapkan semuanya gitu. Jangan hanya kesana. Istri saya karena dukung perjuangan saya untuk dakwah tentang seputar rumah tangga. Jadi ini Bunda punya itu. Nah, Bunda harus bagaimana? Dan
bunda harus sehat jiwanya, anak-anak juga nanti mendukung dan sebagainya. Ketika suami harus keluar apa dan sebagainya itu enggak keluar lagi atau pulang, kenapa baru pulang, ya enggak, semua karena sudah paham bahwa ada tugas-tugas yang harus diemban oleh suami dan bunda mendukung, entah menyiapkan apa. Kalau saya keluar kota begitu ya saya kadang terima beres mau berapa hari mas, itu saya nggak pernah ngontrol gitu ya, bajunya apanya semuanya itu clear sampai sarapan dibuatkan dan sebagainya gitu ya. Jadi ada peran-peran bunda yang seperti ini, sebagaimana ini Bunda Khadijah dengan segala kemampuannya harusnya sudah selesai dengan dirinya. Rasulullah kaya, Bunda Khadijah kaya, sukses. Kemudian Allah memberikan tugas langitnya sampai Bunda Khadijah akhirnya berjuang mengorbankan hartanya kan, nyaris biasa saja kehidupannya, tidak bergelimang harta lagi untuk perjuangan dakwah karena suaminya mendapatkan tugas langit. Nah bunda itu karena kalau ini nggak sinkron, rapat lagi apalagi ini gitu ya. Ya. Kalau ketika ada urusan umat itu kayaknya ngondelin gitu. Ini akhirnya nggak jadi. Ya. Ada beberapa orang yang mau bisnis saja kadang-kadang kayak seakan-akan istrinya itu ngalangin, nyandungin gitu. Nggak usah lah pelihatan ini macam-macam gitu. Nah ini bunda itu dorong, bunda ini mendukung. Ya, maka mendukung ini ada pahalanya. Masuk menyiapkan hal-hal yang memang dibutuhkan suami. Sederhananya kemarin saya diskusikan di grup Harmony Care bunda itu, kalau Harmony Care ayah beda ya, beda tema kemarin yang saya share itu. Kalau pas Harmony bunda saya bacakan satu hadis ketika malaikat Jibril menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah ini Khadijah membawakan makanan untukmu, minuman untukmu, sampaikan salam dari Allah dan dariku juga, dan sampaikan bahwa rumahnya ada di surga dari emas dan sebagainya gitu. Makanya saya kemarin pancing kira-kira pelajarannya apa, ada yang menjawab ya dohir hadis itu menyiapkan makanan mendukung suaminya sehat. Tapi kemudian kalau mau diurut juga sampai belakang, suaminya didukung perjuangannya gitu. Didukung perjuangan suami, misi suaminya didukung. Sampai ketika dapat wahyu pertama pun akhirnya mendatangi Waraqah bin Naufal ya saudaranya, nanyakan ini gimana, sehingga Rasulullah tenang karena ternyata bahwa itu enggak apa-apa gitu. Ya. Kemudian dalam keseharian kemarin sampai jangan alasan sibuk, jangan alasan apa-apa, kemudian beli dan sebagainya, memasakkan itu ya, menyiapkan makan untuk suami, dan kemudian suami kerja, kemudian suami hal-hal ya mengurusin umat, masjid, macam-macam, akhirnya itu bisa dapat pahala yang besar. Maka bunda punya peran itu. Nah, kalau misalnya ini lah jangan capek, aku sarjana malah jadi ibu rumah tangga dok lah kayak gini ya, saya sedikit cerita ya. Jadi istri saya ada jadwal piket di rumah ibu mertua saya ya, ibu inya istri, karena ibu udah 84 tahun sehingga kalau itu digilir lah gitu. Jadi istri saya ada 3 hari ya, Selasa, Rebo, Jumat itu tuh istri saya agak full di rumah ibu gitu ya. Jadi saya bilang, saya sedekah deh, ini hak saya punya kamu, tapi dah kamu berbakti sama ibu masih ada 3 hari. Misalnya saya apa gitu ya, Jumat kan istri saya berarti di sana, kemudian saya Jumatan misalnya gitu. Pulang Jumatan itu istri saya udah nyiapin makan, walaupun mungkin istri saya pulang nungguin, atau kalau enggak harus kembali ke ibu karena mungkin ibu mau sholat, mau mandi misalnya gitu. Makanan itu udah, nasi itu udah disiapin di piring gitu ya.
Saya ada bantuin istri gitu, dalam artian ada asisten rumah tangga, tapi terbatas untuk nyetrika gitu ya, nyemur gitu. Masak tetap istri. Jadi barangkali ini suami akan tambah sayang dan terdukung perannya. Kalau ini itu bunda sehat, hatinya penuh kelembutan, pemaaf dan sebagainya, itu alhamdulillah hari ini gitu ya, bisa menyiapkan untuk suami, itu seneng gitu. Tapi kuliah sarjana melakukan kayaknya menyiapkan itu tuh nggak perlu, ya perlu sekolah, perlu pendidikan, perlu belajar, perlu keikhlasan, dan jangan meremehkan itu. Jangan meremehkan itu, karena dohir hadis itu Khadijah radhiyallahu anha menyiapkan makan untuk Nabi, ya makanan kesukaan Nabi, kemudian malah itu dapat salam dari Allah, salamnya dari Allah. Salam dari malaikat Jibril, dikabarkan masuk surga. Maka mendukung peran suami dalam hal yang kelihatannya remeh ya, menyiapkan pakaian. Saya sih kadang-kadang memang menyiapkan makan sendiri, istri saya mas, ya mbok nggih aku saya ngambilkan makan, saya dapat pahala gitu. Ya disiapin dan sebagainya. Jadi begitu ya. Di rumah nanti suasananya akan lebih cair lagi, karena suami juga, dan hari ini juga mungkin sebagian bunda kalau begini sekaligus apa, kalau bunda punya cinta kasih, punya kelembutan, punya pengorbanan dan sebagainya, hari ini mungkin sudah mulai jarang kan, tapi sebagian masih ada nungguin suami makan walaupun mungkin belum lapar misalnya, nungguin suami makan, nyiapkan mau minum apa dan sebagainya, sambil saya makannya nanti ya mas, karena ini apa tadi sudah misalnya minta maaf atau ini belum gitu, tapi nungguin gitu. Itu terdorong gitu. Ini bunda yang punya kelembutan, bunda yang penuh cinta begitu ya. Ya, dengan anak-anak telaten misalnya ya, yang kecil mungkin masih disuapin apa dan sebagainya, dibuatkan makanan ini biar nggak bosan dan sebagainya itu. Seperti itu. Nah, yang terakhir, peran bunda adalah role model yang terbaik bagi para buah hati. Role model yang terbaik bagi para buah hati, ya, kelembutan dan kehalusan hati bunda mampu melahirkan bunda yang sosok yang pemaaf, sosok yang lembut tadi itu ya. Maka anak-anak perempuan yang halus rasanya akan sungguh-sungguh melihat, mendengarkan dan merasakan peran bunda yang luar biasa di keluarga. Maka bunda menjadi idola anak-anak perempuannya. Ya, anak-anak perempuan punya role model, kalau sebagai istri nanti aku kayak Umi memperlakukan Abi. Kalau menjadi seorang ibu, aku pengen kayak Umi, aku benar-benar disayangin gitu ya. Kemarin saya diskusi dengan kepala sekolah akil balik itu, saat saya ke sana itu, Ustaz nanti gimana Ustaz untuk snack bawa sendiri Ustaz, makan kita nggak nyiapkan catering, biar apa? Diupayakan jangan diusiapan catering Ustaz, apa? Biar itu masakannya bunda. Jadi ada konsep-konsep memang sedang saya dekatkan ya, kenapa kita pingin tidak mondok dulu gitu ya, biar catering itu memang masakannya bunda, bukan memang beli gitu. Harapannya begitu nanti diedukasi. Nah, role model ini ada di bunda. Ya, istri saya terpengaruh dengan ibu saya. Ya, ketika walaupun tidak lama ya, karena kan banyak hidup tidak di Batang gitu ya, di Cilacap pernah setahun, misalnya gitu, di Purwokerto, di Tegal gitu. Pada saat pulang ke Batang, bagaimana ibu saya memperlakukan bapak, bagaimana ibu saya senantiasa senyum penuh, senyum ketika bapak minta tolong apapun, bahkan ketika baru menyediakan, memang ibu saya nggak nungguin makan di meja makan, tapi ibu saya nonton TV. Tapi sebelum duduk untuk nonton TV dipanggil lagi sama bapak, kemudian datang lagi dengan senyum. Istri saya benar-benar masya Allah ya, selalu dengan senyum. Ini memang judul kajian ini adalah bunda yang penuh kelembutan,
penuh maaf, penuh cinta gitu ya. Sehingga seperti itu tuh enteng aja, ringan gitu ya, dan mendiskusikan semoga ya dimudahkan meninggalnya, nggak ngerepotin, ibu juga nggak sakit ya, nggak sakit yang sampai masuk rumah sakit sampai berhari-hari dirawat, enggak, posisinya masih biasa makan dan sebagainya, kemudian ngeledak gitu terus meninggal gitu. Ya, ini pun akhirnya kembalinya untuk kemudahan bunda di sisi masuk surga tadi sebagaimana Bunda Khotijah seperti itu. Melalui gerak-gerik bunda, anak-anak akan memiliki cerminan bagaimana seorang perempuan menata hati dan mengolah kumpulan rasa. Tingkah laku bunda akan menjadi teladan dan panutan bagi anak perempuan bunda sepanjang hayat. Dengan anak laki-laki bagaimana? Dengan anak laki-laki pun ketika bunda seperti ini, maka anak laki-laki itu akan menghargai sosok perempuan. Maka anak laki-laki ini nanti tidak gampang menjadi playboy, gampang selingkuh, karena memiliki sosok bunda yang bagaimana dengan setianya melakukan kesetiaan atau ketaatan kepada suaminya, misalnya gitu. Akhirnya melihat otomatis secara umum maka ayah pun akan berlaku baik pada ibunya, dan anak laki-laki melihat sosok ayah yang memerlukan hal yang positif, yang baik kepada istrinya, maka anak laki-lakinya akan melihat itu, ya. Jadi jantung keluarga itu kembali lagi. Ya, jadi kalau punya anak laki-laki, nanti saya akan punya istri yang karakternya, yang akhlaknya kayak ibu gitu. Seperti itu ya bunda ya. Saya nggak tahu ini sudah ada pertanyaan belum, saya belum lihat. Ini sudah. Nah, sudah mulai ada. Ada pertanyaan 3 ya. Yang satu lewat. Nasihat untuk orang tua, misalnya anak-anak pondok, persiapan mental di pondok, bagaimana mencegah LGBT dan lain-lain. Hari Sabtu atau Ahad ini saya pun ketiga kalinya datang ke pondok ya, yang di luar kota ya, bukan pondok di Banyumas. Saya nggak soal cerita, karena kasus LGBT awalnya laki-laki, kemudian pertemuan kedua kemudian saya coba wawancara kepada salah satu santriwati, kebuka ternyata ada yang LGBT, yang di LSB ya, yang perempuan. Nah, akhirnya saya buka ruang untuk berkisah. Mereka bertanya, berdek, nggak bisa mengungkapkan, tapi saya bisa nebak apa yang mau diucapkan. Kok usah tahu sih? Jadi kayak saya tahu isi hatinya gitu. Ya kan sedikit belajar jiwa ya, jadi saya bisa agak sedikit tahu. Dulu orang gila garuk-garuk itu yang dipikir apa itu, dulu latihan begitu, apalagi orang normal agak mudah bisa ditebak. Akhirnya bagaimana untuk seperti ini? Orang tua yang hari ini anak-anaknya mondok ini, tahun depan itu mas berarti kan bulan Juni, kemudian Juli ini waktu-waktu SD misalnya atau SMP yang sudah mulai efektif, baik di rumah benar-benar quality time, ngobrol sama anak gitu ya. Kalau pernah punya salah sama anak, minta maaf, memeluk anaknya, sehingga anak itu tidak membawa luka hatinya di pondok. Karena kemarin ketika saya ngobrol sama anak-anak, dia nangis karena KDRT orang tuanya. Saya hampir pernah dicekik Ustaz, yang begini itu cerita ke saya. Ya, jadi itu harus clear anak-anak harus clear semuanya. Anak juga minta doa restu sama orang tuanya, memaafkan orang tuanya, minta maaf juga
banyak anak mungkin lebih banyak salahnya sama orang tua, minta maaf dan orang tua meridhoi, memaafkan, clear di situ. Kemudian gimana kalau apa-apa supaya tidak terjadi LGBT dan sebagainya? Pokoknya setiap kali ada penelponan, telepon, momen jenguk keluar duit untuk jenguk itu ibadah, akan diganti sama Allah SWT. Pas ada rezeki, ada waktu jenguk, dan jenguk itu beberapa kali kalau saya jenguk anak saya dapati bapak-bapaknya atau orang tuanya itu di depan anaknya pinjam HP, anak HP yang enggak, ngobrolin, dengarkan cerita, dengarkan nangisnya anak di pondok, dengarkan alasan begini, dengarkan beratnya bagaimana. Kemudian orang tua dengerin dulu, jangan dipotong, dengerin sampai tuntas, sampai nangis. Ada momen-momen sisa-sisa seperempat jam misalnya waktunya habis, ya, kemudian dikuatkan untuk, karena ada santri ya, saya bahasanya santri itu saya lihat pada di mana di video itu, penderitaan paling nikmat adalah di pesantren, karena memang betul Ustaz, saya pun merasakan. Saya memotivasi anak-anak saya karena saya merasakan itu. Saya pernah mau mundur dari pondok. Saya pernah ada kepikiran keluar dari pondok karena pengantarnya bahasa Arab. Saya nggak punya basic seperti teman-teman yang sudah dari pesantren sebelumnya gitu. Ngomong apa gitu. Jadi akhirnya cuma dimotivasi sama teman-teman saat itu. Pokoknya duduk saja. Ternyata ada yang di kamar mandi nangis lah, ada apa dan sebagainya. Nah, kalau ada telepon, nah anak-anak gimana? Pokoknya kalau ada cerita apa, ceritakan ke orang tua. Ceritakan ke orang tua, tadi di rumah begini. Dan saya pun ketika awal-awal tidak boleh dijenguk, akhirnya kami ngasih buku. Akhirnya anak saya menuliskan, karena awal bulan itu sekitar 40 hari itu nggak boleh ditelepon, nggak boleh dijenguk. Maka saya nitipin satu buku. Buku untuk apa? Untuk nulis semua unek-uneknya. Nyari satu buku itu. Jadi dia keluar emosinya, ya, dirilisnya, ya, dialirkannya ke buku, ditulis. Jadi kalau akrab boleh sama perempuan, tapi tetap tidak boleh satu tempat tidur bareng, gitu ya, tetap tidak boleh, begitu ya. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan, cerita sama guru, cerita sama ustadzah, cerita sama orang tua. Karena apa? Antisipasi. Karena awalnya mungkin kita hanya lihat tuh, tapi bisa jadi nanti korban. Ya, bisa jadi korban. Jadi kalau ada LGBT seperti itu, supaya tidak LGBT ya memang ini pokoknya didekatkan, ya, orang tua punya kedekatan sama anak, punya kedekatan sama anak. Dikelirkan ya. Ini sudah ada pertanyaan lagi. Wallahu a'lam. Apa harus ibu lakukan ketika mempunyai anak yang moodnya mudah berubah, apalagi dengan hal yang tidak disenanginya, sedangkan itu adalah suatu tuntutan untuk anak. Kalau anak mudi, kalau anak perempuan sebenarnya ini sekali lagi ini kadang keterbatasan satu arah menjawab. Kalau yang enggak, anak perempuan mudi itu jadi wajar kalau perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh mudi, karena laki-laki otaknya, suplainya laki-laki harus kuat. Nah, kalau memang mudi banget, kemungkinan tidak dekat sama ayah, karena yang mensuplai akal, logika itu ayah, sehingga memang punya perasaan. Karena disuplai anak perempuan, disuplai sisi feminitasnya dari bunda 75%, yang 25% disuplai oleh ayahnya. Tapi kalau ayahnya nggak ada, LDR, pisah dan sebagainya, nyari 100% dari bunda, maka mudi, ya. Nah, karena ini ketidakstabilan emosi, karena kurang dapat sentuhan dari ayah, kurang dapat obrolan dari ayah, kurang dapat pelukan dari ayah, maka ambil peran itu dari bunda. Sering dipeluk, sering dicium, diapresiasi. Hal-hal kecil yang mungkin bukan ekspektasi kita. Ketika kita punya ekspektasi anak begini, tapi dia melakukan, tiba-tiba kok dia membersihkan tempat tidur, tiba-tiba nyapu, nggak kita suruh, makasih, masya Allah, soleha,
Masya Allah anaknya Umi misalnya gitu, diapresiasi sehingga dia merasa dihargai. Jadi itu penghargaannya ya, bukan pujiannya aja, tapi penghargaannya, dia merasa dapat penghargaan. Nah ini saat teman-teman yang pernah ikut kajian membahas suluk kepengasuhan, saya pernah ada namanya video, atau yang ikut grup Harmonika Bunda, saya pernah mengirimkan video tentang Pak Wang yang dulu tidak dihargai ketika dia mewarnai atau melukis, menggambar sama bapaknya pun disobek karena bapaknya punya tagihan hutang. Emang gambar begini kamu bisa nyaurin hutang bapak, disobek. Akhirnya bapak ini gedenya itu mudi, tidak emosional, gampang nyalahkan orang lain. Istrinya salah, anaknya salah, orang mau nawarin potong rumput enggak boleh, nawarin tisu dimarahin. Akibat apa? Orang dihargai. Nah, maksud tadi yang di pondok tadi juga ya, pokoknya anak-anak ini full sering dihargai, saling menghargai. Dia di pondok itu insya Allah akan lebih baik saja. Saya sendiri di bunda, ayah bunda, saya ya jadi deg-degan karena saya bukan sudah sempurna, sudah ikhtiar saya. Dulu anak saya homeschooling karena dulu memang saya karena sudah sempat tidak dekat sama anaknya, sehingga akhirnya saya homeschooling dan akhirnya saya sekarang dakwahnya ini supaya teman-teman tidak pernah ngalamin seperti saya. Memang tapi efeknya Masya Allah gitu, ketika anak saya nggak betah, kemudian telepon nangis, saya mau cerita, saya nggak betah di pondok, tapi saya mau cerita dok ya, bukan saya mau keluar, tapi tetap saya mau di pondok, tapi mau cerita nih bahwa pondok itu begini gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Walaupun begitu, walaupun nangis itu, tapi saya nggak mau keluar, saya tetap mau di walaupun begini, saya dibully, dihilang begini cerita. Walaupun sampai anak saya Unaisa yang sudah SMA kelas 1, orang kita antar ya masih nangis karena takut sama adik kelasnya yang gede dan sebagainya, ya cerita. Tapi setidaknya dia tetap bertahan. Ada juga saya sempat cerita, anak saya mondok itu bareng sama sepupunya 2, berarti 3 sama anak saya, 4 sama anak asuhnya kakak 4. Yang 2 keluar, yang tinggal 2. Yang 1 itu pinter, disukai sama ustadzahnya, catatannya rapi, sering dijadikan contoh. Tapi ada ayahnya nih, cuman ayahnya kurang ambil peran tuh. Hampir semua ambil peran sama bundanya, sehingga dalam tanda kutip bahasa Banyumasin ora tayo, nggak tangguh. Jadi ketika ada sedikit benturan itu, ketangguhan itu memang suplainya dari ayah, suplainya dari ayah. Maka mudi ini ketika mood kemudian lagi nggak enak, itu sebenarnya ayah itu masih logika kalau itu ada, sehingga tayong gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau yang nggak kurang punya mood, padahal itu misalnya harusnya tanggung jawabnya anak misalnya untuk bikin mood, pokoknya bunda minta maaf selama ini mungkin sering meninggalkan dia barangkali karena sibuk, atau ayahnya mungkin sering marah atau apa gitu ya, saya nggak ngerti latar belakangnya nih. Tapi mudi ini ditebak, labilnya emosi ini bisa ditebak karena sosok ayah kurang atau sering mendapatkan tekanan, dimarahi dan sebagainya, sehingga jiwanya tidak begitu baik-baik saja. Maka seperti ini bagaimana tidak di mood supaya mood ya, jadi memang didengarkan, divalidasi. Kamu sedih, diterima rasa sedihnya. Kamu kecewa, diterima rasa kecewanya. Oh, Umi merasakan itu, sini dipeluk dan sebagainya. Apa yang bisa Umi bantu? Ya, misalnya gitu. Jadi begitu, didukung. Jangan kamu harus mandiri, kamu harus begini. Nggak harus begitu. Ya, nggak harus begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mohon maaf ya, karena satu arah ya. Bismillah. Bagaimana cara menjadi ibu yang penuh kelembutan dan kesabaran yang tak terbatas dalam menghadapi beberapa karakter anak yang berbeda, dan bagaimana caranya agar si ibu bisa menjadi penengah dan pencerah bagi anak-anaknya supaya sesama saudara bisa saling menghargai pendapat sehingga rumah menjadi nyaman, damai, penuh dengan kehangatan. Ini Masya Allah, pertanyaannya Masya Allah semuanya. Barakallahu fikum. Jadi bunda yang pertama, bunda harus selesai dengan diri bunda. Bunda harus sudah memaafkan orang tua bunda. Ini pertanyaan bunda ya kayaknya. Bunda harus saya mendapati walaupun
perempuan masih ada baktinya sama orang tua, sehingga bunda berbakti sama orang tua, minta izin suami gitu ya. Bunda berbakti sama suami gitu ya. Nah, bagaimana? Saya ingatkan ya. Saya ingatkan terapi yang pernah saya sampaikan, yang pernah ikut, diulang-ulang karena saya mendapati dulu saya kenal istri saya sebelum terapi ini dan setelah terapi ini saya kenal istri saya. Bagaimana merespon anak-anak sekarang berbeda gitu. Walaupun kemarin lagi nggak enak badan itu agak sedikit naik itu. Kemudian saya cuman nyebut namanya Mi gitu ya. Kemudian setelah itu sama anak kan agak mau naik itu. Saya sebut karena supaya tidak harga dirinya tidak runtuh di depan anak gitu ya. Jadi Mi gitu. Saya sebut namanya. Sedikit kemudian setelah itu selesai, maaf ya tadi saya begitu maaf. Walaupun maafnya ke saya karena itu anak saya, anak yang begitu. Jadi memang laki-laki harus ada peran kontrol gitu ya ketika mau naik gitu. Nah ini jadi bunda harus memaafkan karena yang bisa membuat bunda stabil ini saya sedang dimintai. Jadi ini ada kejadian, memang kesalahan suami awalnya selingkuh, tapi istrinya itu kemudian sampai sekarang itu belum mau ridho. Jadi bapaknya marah, histeris, mukul dan sebagainya. Artinya kalau belum ridho semua kejadian ya, dia datang ke psikolog, datang ke terapis A, terapis B, terapis C, semua sama, hampir sama. Dia tahu begitu, tapi nggak mau ridho gitu. Kenapa yang salah suami begitu, kemudian kok saya yang terapi gitu ya. Nah, jadi bunda ridho atas semua hal yang Allah takdirkan bunda, memaafkan orang tua bunda, ya terapi itu diulang-ulang. Nulis jurnal syukur setiap hari. Ya, kalau kami itu diforumkan ya. Jadi saya mengucapkan alhamdulillah hari ini saya begini, alhamdulillah kemarin dapat rezeki begini, alhamdulillah begini. Itu diungkapkan tuh beberapa menit. Kemudian gantian istri saya, gantian anak saya. Jadi kami mengucapkan alhamdulillah masing-masing, kemudian mendengar alhamdulillah dari keluarga. Tapi kalau memang mau sendiri boleh, beberapa teman terapis menggunakan jurnal syukur, nulis setiap hari, mungkin setiap 15 menit pertama alhamdulillah ditulis dialirkan begitu, ditulis begitu ya. Ada juga bahkan ada yang sudah sakit itu ke cermin, alhamdulillah hari ini saya sehat, lihat cermin. Nah, itu jurnal syukur, kemudian memaafkan orang yang pernah menyakiti. Ya, memaafkan orang yang pernah menyakiti, mendoakan orang yang pernah menyakiti. Saya kasih dalil lagi sedikit bahwa orang-orang yang pernah hadir kita ucapkan terima kasih. Orang yang berbuat baik ya ucapkan terima kasih karena pernah mendukung dan mensupport kita. Orang yang nyebelin itu pun ucapkan terima kasih karena dengan adanya dia. Ya, saya pernah ceritakan sama istri saya saya itu diserimpung terus tuh sama orang gitu. Nggak suka dengan saya, program-programnya nggak suka gitu. Saya diserimpung gitu. Ini orang ini kayaknya mau bikin saya sukses demi gitu. Dan saya nggak ngerti kejadian mau umroh gratis gitu. Karena dengan dia begitu kemudian akhirnya saya resign gitu ya. Akhirnya saya pindah dan saya ada yayasan yang kerja di situ, kemudian saya resign juga. Karena selesai 3 bulan saya dapat hadiah umroh. Ternyata mereka itu kadang memang mendorong kita untuk mendapatkan titik puncak kesuksesan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengabarkan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Yang datang soal A, besok lagi begitu yang datang A, besok lagi begitu yang datang A, sampai berkali-kali begitu. Kemudian diselidiki, ternyata amalan biasa. Akhirnya ditanyalah sama sahabat yang lain, kenapa Rasul sampai mengabarkan begini? Apa sih amalanmu? Apa? Ditanya gitu. Saya mendoakan setiap malam, saya mendoakan orang yang menyakiti saya. Dengan begini itu punya kelembutan. Saya ketika mendoakan orang yang menyakiti itu sampai saya nangis, ya Allah, limpahlah kesehatan badannya, ya Allah, berkahilah dia, ya Allah. Sampai saya meneteskan air mata dan saya itu, kok hati saya jadi lapang banget gitu. Nah, jadi memaafkan itu bukan untuk orang yang kita maafkan, untuk kita kok. Dan kita pelong begini, dengan kita jurnal syukur begini, hatinya pelong tuh. Tambah tarik nafas kalau memang memungkinkan bisa.
Itu masya Allah. Ya, ada lagi kisah tentang syukur nih. Zaman dulu banget saya baca buku itu tahun 2006 2007 2008 lah kayaknya ya. Sebentar itu saya buku itu ya. Jadi ada orang yang saat itu mungkin burung lovebird apa namanya belum marah. Ada orang nanya, Pak, jangan jualan burung apa bisa hidup Pak? Bisa, selama ini saya juga makan dari sini terus, anak saya gede-gede. Emang setiap hari ada yang beli Pak? Alhamdulillah, asal hati saya tenang, setiap hari ada yang beli. Lah biar hati tenang gimana Pak? Setiap ada orang yang beli hari ini, saya bersyukur pada Allah, dan rasa tenang ini terus saya rasakan sampai besok. Dan besok saya masih tenang, akhirnya ada yang beli lagi. Artinya begitu ya. Jadi ketika kita itu senantiasa mensyukuri, carilah. Bahkan terapi itu kan saya alhamdulillah bisa bernafas. Yang nempel kita, alhamdulillah saya bisa makan, alhamdulillah saya bisa melihat, alhamdulillah saya bisa mendengar. Itu nempel kita terus tuh. Itu seakan-akan hal biasa, itu luar biasa betul. Terus disyukuri betul, dirasakan betul. Nah itu nanti jiwanya tenang tuh, tenang gitu. Insya Allah begitu ya. Jadi insya Allah nanti jadi pribadi yang seperti itu. Menjadi penengah. Bagaimana jadi penengah dan pencerah bagi anak-anaknya, supaya sesama saudara bisa saling menghargai pendapat sehingga rumah menjadi. Jadi ya kalau menjadi penengah memang ini dicontohkan ayah harusnya. Ya kalau enggak memang bunda mengambil peran ini. Kalau sudah terjadi berantem bahasanya gitu ya, ribut itu didudukan. Tadi gimana? Gantian A jawab apa, terus gantian B jangan motong jawab apa. Kemudian gimana nih dari seperti ini siapa yang keliru? Yang keliru berlatih untuk meminta maaf, yang benar berlatih memaafkan. Momen ini langka. Momen ini adanya ketika anak-anak kita ada konflik. Ya anak saya ya ledek itu sih lah Fatih. Memang diinstal sama Allah laki-laki gitu ya. Kalau saya belum bisa mengajarkan dengan kata-kata ya, tapi dia ngeledekin. Kemudian apa? Kemudian ya kita untuk saling minta maaf, maafkan, pelukan, misalnya begitu. Jadi penengah tuh. Jadi memang ketika salah ya dia mau salah, yang benar ya dibelain dan sebagainya gitu ya. Dan saya kadang update video-video gitu yang kaitannya seperti itu, diperlihatkan. Saya lihat video-video orang-orang gitu. Oh gini ya cara menangani ya parenting. Video parenting itu banyak. Bagaimana kita bertengkar dan sebagainya gitu kan. Akhirnya suruh masuk dulu kemana, tidak boleh melakukan apa, kemudian bagaimana rasanya nggak enak kan. Nah, kemudian akhirnya minta maaf sama adik dan sebagainya. Begitu tinggi Maulana semua. Kiat agar anak-anak terutama laki-laki agar mau mendengarkan nasihat kita dan dekat dengan orang tuanya dan tidak gampang terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik. Contohnya ikut-ikutan sholawatan, nyanyi terus jadi hafalan pada hilang. Saya pernah buat status di WA kemarin. Kenapa sih ada rumah yang hilang baru kemarin? Karena saya bawa kayaknya pagi kemarin, saya bikinnya pagi kemarin kan. Semewah apapun rumah, kadang-kadang anak-anak itu tidak mau pulang karena orang ibu terutama banyak aturan, banyak melarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu menyebalkan bagi anak-anak. Kenapa ibu ini banyak aturan? Karena bapak nggak ambil peran. Artinya bapak tuh yang kayak gini. Nah, jadi anak laki-laki, saya kemarin lihat belum lama lihat videonya Dokter Aisyah Dahlan. Anak laki-laki suami itu memang nggak suka dinasihatin, nggak banyak. Kalau dicerewet itu enggak. Ya kalau ini memang yang agaknya nasihatin sedikit, tapi perannya bapak. Kalau ibu cerewet itu beberapa video yang lain, vibrasi suara ibu itu memang kayak nggak masuk ke anak sehingga terus masuk terpengaruh itu enggak. Maka jadi kayak cuma cerewet aja gitu, cerewet aja. Memang nggak terlalu cerewet untuk kesini. Ya, nah Pak, bagaimana? Jadi anak-anak betah dulu, anak-anak itu suka dulu. Apa? Ya memang kalau udah gede itu lebih banyak didengarkan, lebih banyak didengarkan. Kalau udah agak balik, kalau kecil masih
masih lebih sering dinasihatin ya. Tapi kalau udah gede lebih banyak sering didengarkan, divalidasi, oh gitu ya. Tadi saya bilang, kamu sakit hati ya, kamu begitu ya, misalnya gitu ya. Terus asik, orang tua jadi kayak asik bicara ngobrol. Saya pas main ke Jogja, ada teman di Jogja yang teman dari Purwokerto terus pindah ke Jogja. Anak saya lagi gini ngobrol. Saya obrolin sama anak-anak. Pernah nggak bapak ibu ngobrol begini? Nggak pernah. Gimana bapak ibu itu nggak pernah ngobrol, kemudian anak-anak mau ngobrol sama kita? Nah kemarin kenapa saya akhirnya kemarin pada saat di pondok pesantren itu membuka ruang mereka curhat, kemudian terbuka semua, dan akhirnya kemarin dari pihak pondok, Ustadz ini anak-anak ingin ketemu sama lagi, ada sesuatu yang ingin diceritakan lagi. Karena saya buka ruang itu. Bahkan ya zaman saya jadi dosen itu, mahasiswa sudah gede gitu ya, segede mahasiswa itu, saya jadi wali kelas. Silakan kalau punya masalah dituliskan. Itu tulis saya rubah. Jadi jam pelajaran saya kadang tak pakai untuk itu. Dan akhirnya absen 1 sampai 5 nggak boleh pulang, silakan yang lain pulang. Nah 1 sampai 5 itu kemudian saya satu-satu, kemudian saya dengarkan, kemudian kita ngobrolin masalahnya sampai akhirnya nyaman. Dan anak-anak yang umur usia absen 6 ke atas nanya, kemarin nggak boleh pulang diapain, bikin. Akhirnya malah mereka duluan SMS. Saat itu belum ada Android ya. Pak, saya ya Pak, saya dulu ya Pak, saya dulu ya Pak. Jadi anak-anak itu dibikin apa-apa itu cerita sama orang tua. Kalau itu udah nanti nyaman tuh, akhirnya nyaman untuk kita nasihatin. Saya di rumah sakit jiwa bukan sebagai pasien ya. Saya dulu dosen. Zaman saya masih mahasiswa atau saya jadi dosen bimbing itu untuk bagaimana nasihatin bahasanya, nasihatin orang gila. Itu kita urutan pertama adalah bina trust, membina hubungan saling percaya sama orang gila. Kalau sudah mereka percaya sama kita, itu enak kita. Kamu nggak akan saya ikat, asal kamu ngikutin saya. Itu akhirnya nggak tak ikat betul. Bina trust. Jadi, nah bagaimana agar anak itu trust sama kita? Satu, kita harus jadi teladan yang baik, ya, nggak menjustis, ya tabayun gitu ya, nggak memvonis, nggak menghakimi gitu ya. Banyak didengarkan karena mereka juga punya persoalan. Kenapa sih asik sama teman-teman, nggak asik sama orang tua? Ya, jadi kenapa sih mudah terpengaruh sama teman-teman? Kenapa nggak terpengaruh sama kita? Bukankah waktunya lebih lama sama kita? Karena mungkin lebih lama, iya kuantitas tapi tidak berkualitas. Ya, jadi harus punya waktu untuk bersama anak-anak. Yakin memang betul-betul saya kadang-kadang godaannya juga HP. Kenapa sih anak-anak itu suka sama HP? Kenapa? HP itu respon. Begitu ditul dia beraksi. Begitu dipencet ini dia berespon. Begitu dipencet ini respon. Scroll ini respon. Lah kita dipanggil nggak langsung datang. Makanya ketika saya nyadarin itu, begitu habis ini itu dan HP tak tinggal, apa tak tinggal. Ya. Berarti seringnya begitu. Nah kita itu respon begitu sama anak-anak sehingga anak itu asik. Oh HP itu asiknya karena respon gitu. Tul langsung muncul apa? Tul langsung muncul apa? Lah kita itu enggak ditaltul ora respon gitu ya. Jadi biar asik. Nah kita respon tuh sama anak cerita yang ditanggapin dan sebagainya. Sehingga kita jadi trust dulu ya. Anak-anak percaya betul sama kita jadi teladan yang baik ya. Omongannya kita diterima pola langsung. Bagaimana menjaga hubungan dengan pasangan hidup yang belum satu frekuensi dengan kita, dan ketika berkomunikasi tetap tenang, sabar, dan sama-sama saling menyadari bukan karena paling benar atau salah untuk kebaikan bersama. Saya ketika ngobrol sama anak PAUD, maka saya menyesuaikan anak PAUD. Saya ketika ngobrol sama orang mana, saya menyesuaikan. Saya belajar ilmu komunikasi, istilahnya ini passing. Ya.
Jadi menyesuaikan. Jadi kalau sama pasangan nih, wah, pertanyaan kemarin kalau nggak salah ya, kalau nggak salah pertanyaan kemarin itu ada kalau nggak salah yang orang nyambung gitu misalnya. Ya jangan merasa lebih tinggi daripada suami misalnya. Bagaimana agar kita berusaha nyambung? Toh komunikasi itu dulu kita belajar tentang komunikasi kan. Apa itu komunikasi? Apa itu pesan? Adalah jadi kita menyampaikan pesan agar pesan itu diterima ya sesuai dengan apa yang sedang kita inginkan. Artinya ketika pesan itu tidak diterima sesuai apa yang kita pesankan, artinya miskomunikasi. Berarti bagaimana? Ya satu, kita dipercaya, ya kita menjadi teladan yang baik, kita dicontoh ya. Dan apa yang disampaikan itu manfaatnya untuk pasangan. Nah, kalau ngobrol komunikasi ini kok masih belum nyambung, beneran kita siapkan pilihan kata yang baik, yang gak menggurui, yang dan sebagainya. Kemudian kita memang agak menurunkan frekuensi. Contoh, malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu dalam wujud aslinya, Rasul itu kepayahan karena beda frekuensi. Tapi ketika malaikat Jibril itu nyamarnya jadi manusia, ya biasa. Bahkan tahu nggak tadi siapa itu yang datang ke sini itu malaikat gitu. Itu bersama para sahabat, itu jadinya beda. Maka kita yang kalau merasa kita itu kayaknya keduburan, ya kita yang nurunin. Kalau suaminya kita kayaknya tinggi, pinter, ya kita juga banyak baca buku, literasi, ngaji, yang kita ngikutin apa sih pengetahuannya. Ya, jadi kita nyambung. Memang tujuannya harus ketemu nyambung dulu. Kalau ngobrol terus nggak nyambung, ya berhari-hari, berwaktu-waktu, ya nggak akan ketemu terus, ya rugi dong. Mendingan polanya bagaimana agar nyambung dulu nih. Nah, disambunginnya mungkin sebelum ngobrol ada acara-acara apa-apa. Sebelum ngobrol nih, di sebelum ngobrol, jadi entah istri ngelendot, entah muji, entah bikinin minum, entah apa, pokoknya yang dibikin suami itu udah nyaman nih. Nyaman nih istri saya berlaku seperti ini. Jadi ketika ngobrol itu sudah terpengaruh dulu dengan kenyamanan hati itu masuk. Begitu. Sama anak-anak pun begitu. Anak-anak dibikinin apa. Jadi ketika ngobrol, nanti kita ngobrol ya, tapi ini suka nggak dibuatan ini? Suka gitu. Ketika sudah suka, otaknya itu udah nerima, ya. Maka ketika ngobrol itu enak.